lampu merah, lampu merah. Selalu jalan dulu. Iya. Jadi hari ini pertemuan kita yang ketiga. Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita semua berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita mulai. Selesai. Sebelumnya ibu mau absen dulu nih, ya. Sultan Al-Fatoni, Dia Ayu Anissa Fitri, Bagas Saputra, oh iya, Nanda Ramadan, M Sabarudin, Muhaimin, Eksi Saputra, Hendra, Ferdiansa, Apriani Susanti. Sakit ya? Ya, tadi ada di WA ibu nggak masuk ya. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, yang mana minggu kemarin sudah ibu bilang kan materi kita hari ini tentang sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, ibu ingatkan kembali nih materi sebelumnya. Manajemen itu apa sih? Proses perencanaan, proses pengelolaan, pengarahan pengendalian. Yang lain? Nggak asing lah ya di telinga apa sih manajemen? Ya, intinya manajemen itu yaitu seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Bagaimana perusahaan kita jika tidak ada manajemen dengan baik? Gimana, Meme? Gimana kalau perusahaan kita tidak ada manajemen dengan baik? Hancur. Bisa berkebun. Kami kemarin sudah ibu jelaskan, lupa ya? Oke, karena materi kita tentang manajemen sumber daya manusia nih hari ini kan ibu jelaskan kemarin. Manajemen sumber daya manusia itu orang-orangnya, ya kan? Ya, karena ada ibu suruh sampaikan tugas kemarin ya. Ya. Pada kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 untuk ibu suruh cari apa sih penyebab pengangguran di lingkungan kita. Boleh silakan kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan? Ferdian Sari. Baik ya kawan-kawan, hari ini saya sedikit menjelaskan penyebab banyaknya pengangguran. Nah, salah satunya di sini adalah kualitas sumber daya manusia. Nah, yang dimana salah satu contohnya adalah pendidikan yang rendah. Nah, contohnya adalah sebagian penduduk mungkin hanya memiliki pendidikan yang dasar. Bagaimana yang disebutkan dengan dasar itu? Itu adalah salah satunya. Banyak masyarakat hari ini dia selalu berpendidikan lulusannya hanya sebatas SMA. Artinya apa? SMA sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, ketika dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan itu tersebut, nah tentu dia tidak bisa untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang telah berpendidikan tinggi seperti itu. Nah, tentu nah tentu seperti itu. Kelulusan orang-orang yang SMA dengan orang-orang yang telah bersarjana itu tentu memiliki skill ataupun keahlian yang tentu berbeda. Nah, mungkin sedikit seperti itu. Nah, kembali ke poin 2, minimnya lapangan pekerja. Nah, di mana di antaranya minimnya lapangan kerja ini ada sektor informal mendominasi. Nah, penjelasannya saya sampaikan, meskipun sektor informal seperti pertanian dan perdagangan yang menyerap banyaknya tenaga kerja sehingga tak sesuai dengan gaji yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hari ini bagi orang-orang yang tidak memiliki keahlian ataupun pendidikan dasar yang cukup tinggi, tapi kan banyak juga pengelola pekerjaan yang cukup rendah. Nah, mungkin banyak orang yang memiliki daya tarik di pekerjaan itu, tapi tidak sesuai dengan gaji yang telah ditetapkan. Itu tadi penyebabnya adalah salah satu pendidikan yang cukup rendah.
Nah, ada yang ketiga. Ketiga ini adalah ketidakcocokan antara pelamar dan kebutuhan perusahaan ataupun pertambangan yang ada di wilayah tersebut. Nah, salah satunya adalah kenapa orang itu tidak cocok ataupun tidak melamar. Satu, informasi yang terbatas. Yang kedua, informasi rekrutmen yang kurang efisien. Nah, contohnya adalah pencari kerja tidak mengetahui adanya lowongan di perusahaan ataupun akses ke media, sehingga orang-orang yang ingin melamar kerja ini tidak sampai informasinya. Itu satu. Nah, kenapa? Karena itu adalah suatu penting untuk mengupload ke sosial media, sehingga orang-orang yang di wilayah ini mendapatkan informasi tersebut, sehingga dia mampu untuk menyampaikan ataupun dia mendaftarkan diri sesuai dengan keahlian dia tersendiri. Mungkin sedikit saya sampaikan seperti itu. Sudah? Jadi apa yang disampaikan oleh Ferdian saat tadi itu berkaitan dengan sumber daya manusia tidak? Masuk ya? Kualitas SDM-nya dipertanyakan juga kan? Sebelum kita bahas tentang problem pemecahan masalahnya seperti apa gitu ya. Nanti terakhir kita bahas dulu tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya udah pernah dengar kata manajemen sumber daya manusia belum? Apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang sumber daya manusia? Manusianya gitu ya. Kan ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Iya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah fondasi keberhasilan setiap organisasi. Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi tentang membangun dan memelihara talenta yang mendorong inovasi dan pertumbuhan. Berguna tidak MSDM itu? Ya, bagaimana jadinya jika MSDM itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan? Itu ya. Kemudian agenda dan pendahuluan mengapa MSDM adalah jantung organisasi. Jadi MSDM itu sangat dibutuhkan sampai disebut jantung organisasi. Karena peran kritis MSDM memahami mengapa MSDM bukan sekedar departemen pendukung, tetapi sebuah fungsi strategis inti yang vital bagi keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Bagaimana jika sebuah organisasi, contohnya perusahaan, dia ngambil karyawan yang bukan sesuai dengan latar belakang pendidikannya mungkin, ya kan? Iya, gimana perusahaan? Kacau Ya? karena kan dia masuk level sesuai dengan apa yang bakalan dibutuhkan, tidak paham. Iya, coba besarkan dikit suaranya. Kan misalnya perusahaan itu butuh seorang office gitu, tetapi Yang yang diterima diterima ahli media kebidanan, ya, paham, sesuai ya? paham aja enggak office Iya. itu apa gitu kan, dia hancur lah, Bu. Nah, intinya seperti ini. Bagi orang yang melamar kerja itu, dia harus sesuai dengan keahliannya. Nah, satu lagi, terkadang orang yang di perusahaan itu ataupun bos perusahaan itu dia tidak mengerti ataupun tidak paham orang ini sesuai keahlian atau tidak dia ditempatkan. Nah, Iya. itu terjadinya. Terkadang orang yang melamar kerja itu dia pengen ataupun dia berharap bahwa dia ditaruh ataupun diletakkan oleh bos perusahaan tersebut dia sesuai dengan keahliannya. Fenomena ini banyak dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak. Karena apa? Kebanyakan itu Bu dari modal. Nah, itu maksud Ibu nepotisme. Karena dia adalah keponakan saya, karena dia adalah anak dari ayah saya. Mana sih ngomongnya? Anak dari iya, anak keponakan juga gitu ya. Karena dia ini adik saya, karena dia ini cucu saya gitu. Sistem dinasti lah. Iya, sistem dinasti. Itu ya kebanyakan, makanya kita penting profesionalitas. Jika perusahaan itu membutuhkan yang bagian IT, kita cari Yang ahli IT. Ketika itu dijadikan oleh bos perusahaan, maka masyarakat hari ini yaitu tadi dia tidak bisa untuk meluangkan keahlian dia di setiap bidang perusahaan ataupun di tempat-tempat perdagangan. Iya. Betul ya. Itu jadi minimnya pengangguran kan seperti ini. Kemudian yang kedua, pilar utama. Jadi MSDM itu pilar utama, ya kan? Mengeksplorasi pilar-pilar utama dalam MSDM, mulai dari perekrutan, pengembangan hingga manajemen kinerja. Nah, itu yang tadi Iya. dijelaskan tadi. Awal mulanya itu dari proses Rekrutan. perekrutan. Itu kerja dari manajemen personalia kalau di perusahaan, ya.
perusahaan. Misalnya perusahaan kita lagi membutuhkan apa contohnya? Nah, ini orang akuntansi. Penting nih orang akuntansi. Maka yang perlu kita rekrut adalah orang-orang akuntansi. Jelas-jelas dibuat di situ ya kan. Perusahaan ini lagi membutuhkan sarjana akuntansi untuk bagian pencatatan atau pelaporan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, transformasi digital. Melihat bagaimana MSDM beradaptasi dengan tantangan dan peluang di era digital untuk masa depan pekerjaan. Nggak jauh dari digitalisasi, ya kan? Gimana caranya hidup kita sekarang kalau nggak pakai digitalisasi ini? Kuno. Jadi memang kita harus perlu mengupgrade diri sebagai sumber daya manusia yang bagus, yang paham, gitu ya. Nah, ini perekrutan dan seleksi menarik talenta terbaik untuk kesuksesan. Proses perekrutan dan seleksi adalah gerbang utama untuk membawa individu berbakat ke dalam organisasi Anda. Ini melibatkan perencanaan kebutuhan SDM, strategi sourcing, metode wawancara efektif, penilaian dan pengembangan keputusan. Pengambilan keputusan tujuannya adalah menemukan individu yang tidak hanya memiliki keahlian yang tepat, tetapi juga selaras dengan budaya perusahaan. Di sini yang menarik menurut Ibu, bagaimana kita merencanakan kebutuhan SDM sebagaimana yang Ibu bilang tadi. Kita lagi butuh bagian ini, kita lagi butuh bagian IT, kita lagi butuh bagian apa contohnya kalau ada perusahaan? Iya, audit, kita apa? Iya, bagian pemasarannya. Iya, kita carilah orang-orangnya ya, kita informasikan biasanya di mana kalau perusahaan lagi butuh karyawan. Di website atau sosmednya. Kalau website perusahaan nggak semua orang tahu dong. Website perusahaan. Ada akun-akun itu yang membuka info-info, jadi dia bisa kita bantu orang bisa. Oke, mungkin dia umumkan di sosmed. Nah, sosmed ya. Kalau zaman dulu, zaman ibu-ibu dulu, baru tamat sekolah gitu kan, mencari lowongan pekerjaan itu di mana? Ada apa namanya itu yang dibuka rame gitu. Apa tuh? Info namun Di kantor pos. Iya. Jadi kalau melihat lamaran pekerjaan, pergilah kami beramai-ramai ke kantor pos. Kapan perusahaan mana nih yang lagi butuh? Gitu ya. Yang buka lowongan serempak itu. Nah, gimana? Yang buka lowongan itu misalnya buka Iya. di satu tempat itu kan. Ada Oh, kayak job cuma- fair namanya. Nah, Job fair kalau sekarang ya. Dari zaman ibu sudah ada job fair. Jadi perusahaan ini butuh ini semuanya fresh graduate datang. jadi disatukan dengan satu tempat. Iya. Job fair namanya itu ya. Tapi kalau zaman ibu dulu untuk mengumumkan itu di kantor pos biasanya. Datanglah para pelamar itu ke kantor pos, lihatlah apa lain yang dibutuhkan, sesuai tidak dengan kita yang lulusannya sarjana akuntansi, gitu kan? Lagi butuh gak nih? Kemudian strategi searching, kemudian metode wawancara efektif. Setelah lamaran diterima, dapat panggilan telepon nih kita kepada saudara Muhaimin, diharapkan datang ke perusahaan kami besok jam 7 bisa, katanya gitu ya, ya dapat. Bisa datang menggunakan pakaian apa Bu? Nah, iya datanglah ke situ untuk dilakukan interview atau wawancara. Ya, biasanya pas proses wawancara apa aja yang ditanyakan? Tentang pribadi sih. Pengalaman kerja kita apa? Kalau Sebelum itu apa? nama. Iya, pengenalan diri dulu ya. Namanya, alamatnya. Biasanya itu ditanyakan itu. Paling sering itu Apa? ceritakan tentang diri Anda. Nah, udah pengalaman di lamaran pekerjaan kan? Ceritakan tentang diri Anda, apa yang diceritakan? Lagi tidak cinta. Hari ibu. Siapa yang dibiarkan sehari-hari apa yang ini? Enggak, ini menarik bagi Ibu nih, Muhaimin. Ceritakan tentang diri Anda. Kalau si manajernya minta nih ceritakan tentang diri Anda, apa yang diceritakan?
silakan ceritakan tentang diri Anda. Sebenarnya menceritakan tentang diri Anda tuh semuanya sih, tentang pengalaman kerja dan sebagainya. CV kita ya. Jadi banyak hidup itu. Ya, riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu kita ulang lagi gitu Ulang kan. lagi. Kenal Pak, nama saya Ibu ya, Kamiani. Saya lahir di sini, saya lulusan ini. Saya anak pertama dari 7 bersaudara, misalkan, ya. Kalau misalnya Ibu, saya single mom Pak, anak 2, penting tidak untuk diomongin di sini? Enggak. Kenapa? Nah, disitu kan adalah proses perekrutan. Nah, situ disebut tujuannya adalah menemukan individu yang tidak hanya memiliki keahlian yang tepat, tapi Ya. juga selaras dengan budaya perusahaan. Nah, artinya ketika orang yang metode wawancara itu mempertanyakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan ataupun sesuai dengan tujuan kita untuk melamar pekerjaan, artinya itu keluar dari prosedur yang telah ditetapkan. Oh, gitu. Nah, tentu kita fokus dengan walaupun itu kan tidak hanya memiliki keahlian. Nah, walaupun ketika kita melamar pekerjaan, tentu kita memiliki keahlian yang tepat. Nah, tetapi juga selaras dengan budaya perusahaan, tentu dengan perilaku yang baik. Contohnya yang kedua, cara duduk yang baik. Jadi setelah itu, ya mungkin cara perilaku kita yang baik laku dengan yang sopan seperti itu. Ya. Mantap semua ini. Udah siap bekerja kayaknya ya? Ya. Ya. Jadi lebih baik kita upgrade dulu sumber daya manusia diri kita gitu ya. Apa sih yang lagi dibutuhkan pada umumnya sekarang? Orang-orang yang paham IT, orang-orang yang paham tentang kebidanan kita. Ya. Ya. Kemudian pengembangan dan pelatihan, investasi pada potensi karyawan yang berkelanjutan. Ada identifikasi kebutuhan, menentukan celah keterampilan dan area pengembangan individu secara tim. Kita lanjut ya. Kemudian desain program, menciptakan kurikulum pelatihan yang relevan dan metode pembelajaran yang interaktif. Kemudian implementasi dan evaluasi, yaitu melaksanakan pelatihan dan mengukur dampaknya terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Jadi kalau di sini dibahas tentang melakukan pengembangan dan pelatihan, karena itu dilakukan sebagai investasi pada potensi karyawan untuk selanjutnya. Penting nggak ya? Penting. Kenapa kita harus ngasih pelatihan ke karyawan kita? Kita kan karena tidak semua karyawan itu kan mengerti, itu ada namanya masa training itu, pengembangan karyawan itu kan. Apa lagi soalnya mainnya? Supaya kan banyak karyawan itu kan yang masih rada-rada bingung adaptasi itu masuk training pengembangan mereka supaya dia lebih bisa adaptasi di perusahaan itu. Dia udah bekerja nih di perusahaan. Oh, sudah mulai. Iya, dia sudah mulai bekerja di perusahaan kita, terus kita adakan pelatihan. Penting, Mengembangkan kenapa? skill. Iya, untuk mengembangkan Skill. skill. Karena dunia ini kan semakin lama semakin Berkembang. modern, semakin berkembang. Bagaimana karyawan kita ini bisa ngikutin nih perkembangan dunia? Jangan gitu-gitu aja, makanya kita kasih pelatihan ke karyawan. Ya, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Kita kembali ke pemecahan masalah tadi, tugas tadi ya, yang disampaikan Ferdian Sah tadi. Kan udah disampaikan apa saja penyebab pengangguran. Yang paling kuat tadi apa tadi Ferdian Sah? Pendidikan yang rendah. Iya, pendidikan yang rendah. Gimana caranya? Jangan malas untuk sekolah. Ada biaya Bu, cari beasiswa. Ya, yang penting jangan malas dulu. Ayo kita upgrade diri dengan berpendidikan tinggi. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Minimnya lapangan pekerjaan. Itu yang paling besar sekarang. Minimnya lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Jangan semuanya mau jadi karyawan. Coba ciptakan lapangan Ciptakan kerja lapangan kerja. sendiri. Kan itu pahlawan pada zaman sekarang ya. Iya, iya. Menciptakan Lapangan kerja. iya, ciptakan lapangan kerja sendiri. Terus Ketidakcocokan antara pelamar dan kebutuhan perusahaan. itu udah kita bahas tadi ya.
MSDM-nya masih kurang gitu ya. Ya. Ibu rasa udah paham lah ya. Maksud Ibu sesuai kan dengan materi kita yang minggu lalu kan? Sesuai sinkron. Ya, sinkron ya. Dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, apakah ada pertanyaan? Ayolah kita. Jadi bertanya sambil mengalir aja. Oh ya, tapi udah paham sekali ya. Iya. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita juga